Persatuan ini mesti kita jaga dalam rangka untuk menangkap, membongkar penjahat-penjahat bagi rakyat. Sebenarnya kita ini berhadapan dengan penjajah atau bukan gitu loh. Ya kita mesti bersatu dong. Ada pejabat nyolong duit rakyat, tapi ini kejahatan di depan mata. Belasan triliun duit rakyat jadi nggak jelas kemana. Siapa tuh yang makan duit itu? Dan siapa pelakunya? Kalau kita nggak support, kalau kita nggak dukung dan ada perpecahan di sini, berarti parah loh. Parah loh. Ya, kita memang harus musuhan kepada orang-orang yang jahat kepada rakyat. Ya, kita memang harus musuhan pada mereka-mereka yang maling. Dan musuhan itu harus diselesaikan dengan pengadilan pada para penegak hukum. Tangkap mereka. Dan satu-satu sedang dibuka. Ya, partai-partai besar pun ikut terlibat dalam jual beli data, dalam tuker guling orang, dalam berbagai macam kejahatan-kejahatan demokrasi yang ada di negara ini. Ini yang menentukan negeri ini adalah para cukong kekuasaan. Cukong kekuasaan hanya itu-itu aja orangnya. Penguasanya ganti-ganti, cukongnya tetap. Cukongnya tetap. Dan cukong itulah yang merampok setiap saat. Di mana Dewan Komisaris, di mana Kementerian BUMN, lalu OJK dan lain-lain, kok selamanya membiarkan saja. Baru rame setelah kasus ini meledak, seolah-olah mereka bertanggung jawab. Nah, menurut saya ini bukan semata-mata kelalaian kolektif, tapi menurut saya pembiaran kolektif. Pembiaran kolektif yang dilindungi, dalam tanda kutip? Iya. Karena kita lihat saat-saat sekarang ini cukup banyak sekali ya agenda-agenda yang terbongkar, terkuak ya daripada perilaku-perilaku kejahatan, kezoliman, yakni korupsi yang melanda di negeri kita. Ya, korupsinya gila-gilaan, korupsinya besar-besaran, mendukung KPK supaya KPK berani. Supaya KPK berani membongkar korupsi walaupun itu kawan-kawannya Jokowi. Bersamaan dengan upaya-upaya pengampunan terhadap korupsi ditunjukkan akhir-akhir ini. Pemberian gerasi kepada koruptor, kemudian muncul ide-ide bahwa koruptor nggak usah dihukum dan lain-lain. Jadi terus menyatakan dan dilantik hari ini komisioner dan Dewan Pengawas KPK. Dan yang menarik adalah semua lahir dari tangan presiden, karena komisioner juga lahirnya dari tim seleksi yang dibentuk presiden. Malah Dewan Pengawas ini betul-betul hanya presiden yang menentukan tanpa orang lain. Karena yang melakukan korupsi ini kan adalah orang-orang yang punya kekuasaan, dan presiden adalah puncak kekuasaan. Nah, 604 pejabat publik sejak 2004 itu ditangkap KPK. 302 persis separuh-separuh adalah di periode 4 tahun ini. Tapi 10 tahun sebelumnya adalah 300, jadi memang kecenderungannya naik. Atau sekarang KPK-nya lebih keras? Bisa jadi, tapi kan artinya pelakunya makin banyak kalau sudah begini. Jadi Prodem mengatakan, kasihan. Akibat staf sus, semua jadi ketahuan main proyeknya. Pemerintah gandeng perusahaan staf sus, Demokrat mengatakan, itu jelas korup. Halo, kembali. Kami Berita Rakyat, hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan informasi terupdate yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut, silakan Anda untuk share, komen, dan juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi apapun dari kami. Mari kita simak berita selengkapnya. Prodem mengatakan, kasihan, akibat staf sus semua jadi ketahuan main proyeknya. Terbongkarnya surat menyurat staf khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop sekretariat kabinet dengan menitip perusahaannya PT Amarta Mikro Fintech atau Amarta ke camat seluruh Indonesia sebagai relawan COVID-19 menjadi fakta yang miris. Sebab tindakan Andi Taufan tersebut dinilai membuka tabir sepak terjang para staf milenial yang resmi diumumkan Presiden Joko Widodo November 2019 silam.
Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumulai kepada redaksi mengatakan, kasihan staf sus milenial ini. Akibat satu staf sus milenial semua jadi kena. Pada ketahuan dan dikuak main proyeknya. Buang-buang uang negara ratusan juta per bulan untuk gaji milenial itu. Lihat saja peran dan kelakuan staf sus milenial yang baru-baru ini terkuak. Merusak tatanan birokrasi kenegaraan, main proyek pula. Ia mengamini, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Menurut Ketua DPP Gerindra ini, penggunaan kop surat berlogo Garuda juga pernah dilakukan oleh staf khusus lain. Pernah juga dilakukan oleh juru bicara Fajrul Rahman, tak paham penggunaan dan administrasi negara. Bahkan, di tengah carut-marutnya tatanan staf di bawah Presiden Joko Widodo ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga baru-baru ini mengangkat Justinus Prastowo sebagai staf khusus bidang komunikasi strategis. Dan yang lagi lucu, Menko SNI menyuruh menghemat anggaran. Tetapi malah mengangkat staf sus baru. Tanda pemborosan juga sepertinya SMI sudah tak mampu bekerja, maka perlu staf sus. Iya tidak? Dengan rentetan peristiwa ini, Iwan Sumulai pun meminta pemerintah untuk mengurangi para pejabat sekelas staf sus untuk mengurangi beban keuangan negara yang tengah mengalami kesulitan. Kebijakan Menko SMI selalu menjadi beban bangsa dan negara. Jadi langkah yang super keliru jika masih saja mempertahankan dan berharap Menko SMI bisa bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Staf sus mesti dikurangi. Pemerintah gandeng perusahaan staf sus Demokrat mengatakan, jelas itu korup. Melansir dari Gelora.co, politikus Partai Demokrat Rahlan Nasyidik mengkritik kebijakan kartu prakerja pemerintah karena salah satu dari 8 digital platform untuk pelatihan adalah perusahaan yang didirikan salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo atau staf sus Jokowi. Pak Jokowi, apakah benar staf sus milenial Presiden Belva Devara adalah pemilik dan CEO Ruang Guru? Aplikator mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja dengan total anggaran dari negara sebesar 5,6 triliun? Begitulah tulis Rahlan di akun Twitternya. Saat dihubungi, Rahlan mengatakan bahwa kebijakan tersebut korup. Rahlan berujar kebijakan pelatihan online tidak efektif dalam kondisi pandemi. Lowongan pekerjaan dan peluang berusaha tidak ada karena pertumbuhan ekonomi diprediksi minus. Bisnis di mana-mana bangkrut, PHK melonjak, masak jalan keluarnya adalah pelatihan online. Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ini mengatakan, lebih baik anggaran kartu prakerja digunakan untuk program bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kebijakan ini lebih dapat berefek bagi masyarakat yang membutuhkan dan kepada roda ekonomi. Kalau rakyat diberi uang, mereka masih bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Petani, nelayan, bahkan pabrik masih bisa bekerja karena beras, ikan, mie instan, sabun, dan lain-lain masih bisa dibeli. Sementara itu, staf sus bukan anak kecil atau orang gila, perbuatannya harus diproses secara hukum. Staf sus atau staf khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra dinilai bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas unsur kesengajaan membuat surat untuk seluruh camat di Indonesia. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menjelaskan bahwa staf sus Presiden merupakan seseorang yang bukan anak kecil serta orang yang hilang ingatan. Sehingga perbuatan Andi Taufan yang membuat surat dengan mencantumkan logo Sekretariat Kabinet atau Setkap secara sembarangan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang unsur kesalahannya atau mensurinya diduga dilakukan secara sengaja bukan kelalaian. Begitulah kepada kantor berita politik Erbol. Sehingga sudah ada perbuatannya atau actus reusnya dan sudah ada juga kesalahan atau mensurinya dan dapat dipertanggungjawabkan jiwanya. Namun demikian, kata Abdul Fikar, perbuatan Andi tersebut belum meninggalkan dan juga menimbulkan kerugian negara sehingga tidak bisa dibawa ke tindak pidana korupsi atau tipikor. Jadi, lebih baik dilakukan sanksi tindakan administratif dengan menonaktifkan bahkan memberhentikannya. Hal tersebut akan lebih bermanfaat bagi Andi Taufan untuk melanjutkan usahanya sebagai CEO PT Amarta Mikro Fintech sesuai yang tercantum pada surat yang dibuatnya dan ditujukan kepada para camat di Indonesia.
Biarlah staf susnya diberi kesempatan untuk melanjutkan usahanya yang jika ingin menangani proyek negara harus melalui tender terbuka. Demikian dikatakannya. Rangkum semua informasi-informasi yang ada di Indonesia saat ini, baik itu berupa pandemi corona yang entah sampai kapan akan berhenti, dan juga seputar carut marut ataupun hiruk pikuk sosial politik yang ada di Indonesia. Bersama kami, Berita Rakyat.